Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Nah, jadi hari ini kita akan belajar Basic NLP 7, temanya tentang kuantum warna ya. Perkenalkan, nama saya Ari sebagai Master Trainer dan Master Coach di sini. Nah, kita sekarang sudah ada di Basic NLP 7, 28 November. Besok ya kita akan belajar pacing dan leading ya. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang dengan gesture tubuh ya tanpa kata-kata. Kemudian 6 Desember adalah lanjutan mereka yang kemarin ikut kelas intermediate. 13 Desember lanjutan dari linguistik ya. Neurosemantik, ini dasar dari intermediate dari NLP. Kemudian 26 Desember akhir tahun kita ada sesi terakhir untuk basic NLP 8. 27 kita akan ada meta program ya. Meta program adalah teknik NLP untuk bagaimana cara menginjek ya motivasi terhadap seseorang ya, dari teknik-teknik langsung masukkan ke bawah sadar. Januari ya, 3 Januari biasa adalah goal setting ya, karena awal Januari adalah biasanya berapa grup, berapa perusahaan termasuk kita akan men-setting pencapaian kita dalam 1 tahun ke depan ya. Nah, jadi kita sudah cukup jauh ya, mulai dari 29 April dan nanti sampai akhir tahun ini sampai tanggal 27. Ini ke NLP dan sekarang kita akan belajar tentang Q-nya. Bagaimana kita memanfaatkan energi kuantum. Ya, jadi hari ini kita khusus bagaimana mengendalikan energi kuantum dengan pikiran kita. Teknik yang kita gunakan hari ini adalah kuantum warna. Dan ini kelas-kelas saya zaman sebelum pandemi ya. Nah, sekarang kenapa ya kuantum warna ya? Jadi kuantum warna, jadi sesungguhnya setiap bagian tubuh mempunyai frekuensi alamiahnya masing-masing. Ya, jadi unik. Ya, di mana masing-masing organ tubuh yang sehat bergetar pada frekuensi alamiahnya. Jadi memang sudah diatur oleh Tuhan ya. Sedangkan pada anggota tubuh yang sedang tidak sehat bergetar di luar frekuensi alamiahnya. Nah, jadi ini juga bisa mengacaukan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi contohnya adalah saat bergetar di luar frekuensi alamiah, contohnya cancer ya, CA. Ya, CA itu sistem kekebalan tubuh salah mendeteksi. Ya, harusnya musuh yang akan diserang, dihancurkan, malah dianggap teman. Jadi dibiarkan aja, dia bersama dengan tubuh kita. Lawannya adalah autoimun. Ya, autoimun itu justru bagian anggota tubuh yang sehat justru diserang oleh sistem kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Dengan teknik-teknik kuantum warna ini cuma contoh ekstrim aja ya. Di mana yang tidak sehat bisa digetarkan pada frekuensi alamiah. Jadi insya Allah menuju sehat. Jadi kuantum warna ini adalah penyederhanaan dari teknik cakra. Jadi yang sudah pernah belajar ya cakra, 7 titik cakra. Ya, ternyata udah berat dan melelahkan ya. Kita menyadarkan jadi warna-warna saja, ternyata hasilnya cukup efektif ya, mudah ya. Dan dari testimoni banyak mengalami kemajuan sampai kesembuhan ya, insya Allah. Ya. Jadi untuk mudahnya menggunakan 7 warna ya, warna pelangi, merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya, jadi banyak untuk membagikan energi warna itu banyak ya. Ada visualisasi warna ya. Kemudian kita menggunakan visualisasi warna pada praktek ini. Ya. Pada kelas-kelas lainnya kita bisa menggunakan kalau kelas yang offline ya, saya suka menggunakan frekuensi generator. Jadi kita download aja aplikasi yang ada di Google Play Store ya, itu bisa, atau pakai light generator, bisa pakai cahaya. Nah, banyak juga yang menjual cahaya-cahaya itu juga bisa ya. Nah, kemudian bisa juga photon generator. Nah, nanti di kelas Advanced NLP kita bisa menggunakan energi foton ya. Nah, jadi cara lain menggunakan kuantum warna. Jadi dasarnya adalah cakra. Jadi sesungguhnya tubuh itu mempunyai 360 titik meridian tubuh yang kalau disentuh atau bisa diaktifkan untuk energi yang dibutuhkan oleh kita ya, tubuh kita. Kemarin kita sudah belajar tapping ya, tapping short ya, ataupun yang full itu mengaktifkan 9
dan 18 ya dari titik-titik meridian tubuh. Nah, dengan sentuhan dan dengan diketuk-ketuk ya, tapping. Kita belajar di basic NLP 5 ya, menggunakan quantum syukur dan quantum tapping ya, tapping. Nah, sekarang kita menggunakan yang titik 7 utamanya dari cakra, dan ini energi besar sekali ya. Besar sekali. Nah, mungkin nanti sebagian kita nanti akan tertidur ya. Jadi makin negatif kita nanti makin tertidur karena energinya besar sekali ya. Oke, nah ini adalah sifat fisikanya ya. Jadi warna ungu ya. Warna itu panjang gelombangnya 380 sampai 450 nanometer ya, dan seterusnya, Magic Hibinu. Bermain dan frekuensi dan energi fotonnya. Nah, jadi kita tadi lihat pintunya bisa banyak ya. Nah, sekarang kita yang paling sederhana kita menggunakan visualisasi warna saja. Ya, cuman masalahnya di sini yang bukan tipe visual akan kesulitan untuk visualisasi warna dengan mata tertutup. Nggak apa-apa. Kalau sekarang ada kesulitan, kita bisa menggunakan teknik kemarin ya, menggunakan tempat kedamaian, menggunakan tapping gitu ya. Tapi jika bisa melakukan visualisasi ini luar biasa sekali karena energi sini besar ya. Kemudian kalau tadi ya, kalau menggunakan light generator bisa. Jadi bisa aja kalau kita ada light generator warna merah bisa aja diarahkan ke tubuh kita ya. Kalau kita menggunakan frekuensi generator ya, di sini misalnya warna ungu 668 sampai 789 bisa juga ya, atau energi foton yang akan kita belajar nanti di kelas advance. Ya, nah ini contohnya adalah oke, Badri tolong di ini suaranya di mute. Ya, jadi untuk warna-warna ya, jadi kita membagi menjadi 7 bagian ya, yaitu untuk kaki ya, jadi dari telapak kaki sampai pangkal paha itu berwarna merah ya. Jadi seluruh torong ekor, tulang kaki, paha, lutut, betis ya, mata kaki, punggung ya, punggung telapak kaki dan sebagainya itu berwarna merah. Nah, jadi kalau kita ada kelelahan di betis ya, ada kelelahan di lutut ya, atau ada masalah di lutut ya, ada sakit di lutut apa-apa, itu kita bisa menggunakan energi warna merah ya. Sedangkan energi warna merah ini sifatnya adalah sifat tanah ya, jadi dia kokoh dan sifatnya adalah agresif ya, jadi membuat energinya tinggi ya. Kemudian perut bawah ya berwarna jingga ya, ini adalah sifatnya air. Lihat anggota tubuh di sananya semua tentang air ya, tentang pencernaan, usus besar, usus halus ya, usus 12 jari, kemudian ada rahim, ada ginjal ya, alat reproduksi ya, dan sebagainya. Itu semua tentang air, jingga atau oranye. Nah, jadi kalau kita ada masalah usus besar, usus halus ya, masalah rahim, ada kista atau ada ginjal dan sebagainya, ataupun ada sumsum tulang belakang yang bagian bawah, itu kita bermain di energi warna jingga. Ya. Sedangkan perut atas, nah ini kebanyakan ya, ini inline kemarin kelas-kelas kita yang anxiety disorder ya, yang kecemasan. Nah ini bisa main ya, karena lambung adanya di warna kuning. Ya. Lambung ada di warna kuning. Kuning ini sifat api. Ya, sesuai dengan warna kuningnya kecerahan matahari, sifat api. Semuanya korosif, semuanya aktif ya. Lambung, asam lambung bersifat korosif. Ya, hati ya untuk menetralisir racun ya, berperang ya. Kemudian pankreas juga dan sebagai ulu hati, tulang belakang. Nah, jadi sifatnya adalah sifat api untuk perut atas. Nah, biasanya kalau pemimpin ini kalau energi kuantum biasanya kuat di warna kuning ya. Seperti itu. Nah, kemudian jadi nanti yang ada masalah lambung ya, itu kita bisa menggunakan kuning ya. Kemudian hijau ya, itu letaknya dada ya. Jadi tadi perut atas itu pusar sampai ke diafragma. Diafragma itu adalah batas antara perut dengan dada ya. Kalau perut bawah tadi batasnya antara paha atas sampai pusar. Nah, sedangkan dada itu batasnya adalah diafragma sampai dasar leher ya. Itu adalah sifatnya udara.
ya, paru-paru, ya, jantung, ya, oksigen, ya, payudara, tulang bahu, tulang belakang, lengan atas, ya, lengan bawah, ya, tulang punggung atas dan sebagainya. Semua adanya di warna hijau. Ya. Hijau ini sifat udara dan ini memberikan ketenangan alamiah. Ya, ya. Lihat dari hijau, dari merah naik ke atas tuh makin lama makin tenang ya warnanya, makin makin slow gitu ya. Nah, ini adalah hijau itu adalah warna alamiah yang ada di muka bumi ini, gitu ya. Nah, kemudian lebih naik lagi adanya di leher. Leher itu dari pangkal lehernya bawah sampai area di atas bibir ya. Kalau laki-laki di atas di daerah kumis di bawah hidung. Nah, itu warnanya biru ya, biru muda. Ya, jadi mulut, leher, tenggorokan, gigi, gusi, ya, air liur, pipi bawah, tulang belakang. Nah, itu yang tulang belakang ada di leher itu semuanya warnanya biru muda. Jadi kalau mulai sakit tenggorokan, batuk-batuk gitu ya, nah itu bisa kita menggunakan seperti itu ya. Kalau lagi sariawan dan sebagainya. Nah, kemudian lebih naik lagi hidung kepala atas ya, sampai sampai puncak, sampai ubun-ubun, itu warnanya biru tua atau indigo ya, nila. Ya. Ini otak, mata, hidung, telinga, tulang tengkorak ya, dan rambut. Nah, dan ujung satu titik saja di puncak kelapa itu warnanya ungu. Ya. Nanti kita akan bergerak dari bawah ke atas. Ya. Nanti ada yang tertidur baru sampai warna merah. Ya. Ada yang tertidur sampai ada yang jingga. Nah, nanti supaya kita putus-putus supaya tidak tertidur dalam, nanti saya putus ya. Apakah merah, nanti saya berhentikan, jingga saya berhentikan. Karena makin ke dalam makin berat. Gitu ya. Nah ini yang ada masalah kecemasan, depresi ya, cocok ini ya dari kuning, hijau, biru muda, biru tua sampai ungu ya. Nanti kalau menggunakan nilai ini cepat tidurnya ya. Begitu kita nggak usah pakai lagu, nggak usah pakai apa, kita membayangkan otak kita warna ini, kita udah langsung tertidur dalam hitungan berapa menit ya. Oke, oke. Nah ini ya nanti untuk berikutnya kita mulai praktek ya. Kita mulai praktek. Silakan duduk yang tenang dan nyaman ya. Sekarang kita bayangkan di ujung tulang ekor kita ya ada cahaya kecil ya. Cahaya kecil berupa lingkaran berwarna merah ya di ujung. Berputar. Berputarnya boleh silakan ke arah jarum jam atau berlawanan ke depan atau belakang boleh ya. Kita bayangkan boleh, tutup mata boleh, buka mata boleh. Kita bayangkan di ujung tulang ekor kita ada cahaya kecil berwarna merah ya. Kemudian energi cahaya kecil berwarna merah itu kita bayangkan semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar dan semakin besar ya. Dan akhirnya mulai memenuhi seluruh kaki kita ya. Mulai dari paha atas berwarna merah ya, seluruh paha berwarna merah, kemudian kedua lutut kita berwarna merah ya, kemudian betis kita berwarna merah, kedua kaki kita, telapak kaki kita, kuku kita semua berwarna merah ya. Oke, kita bayangkan akhirnya mulai dari titik di tulang ekor energi kecil warna merah, akhirnya semua penuh ya, seluruh kaki kita berwarna merah. Kita bayangkan, boleh buka mata, tutup mata, seluruh kaki kita berwarna merah. Ya, oke, silakan tahan 1 menit. Nah, kita bayangkan seluruh kaki kita, kedua kaki kita diliputi, dipenuhi oleh energi warna merah. Nanti sensasinya berbeda-beda ya, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang seperti semilir air, ada yang getaran listrik, ada yang berdenyut-denyut. Silahkan bayangkan seluruh kaki kita dipenuhi oleh energi berwarna merah.
Oke, kalau sudah, sekarang kita ingin membilas ya energi dengan energi warna merah untuk kesembuhan kedua lutut kita ya. Oke, silakan yang dari energi warna merah seluruh kaki diperkecil, hanya berada pada kedua lutut kita kiri dan kanan. Jadi kedua lutut kita berwarna merah ya, yang lainnya sudah tidak berwarna merah lagi ya. Masing-masing sensasi berbeda-beda ya, ada yang biasa aja tidak merasakan ya. Kalau yang tipe kinestetik biasanya lebih merasakan ada denyut-denyut, ada hangat dan sebagainya ya. Kemudian 3 menit selanjutnya silakan masing-masing ya. Kalau punya masalah kaki atau hanya keletihan aja boleh ya. Kalau kedua betis kita letih boleh. Silakan dibilas, kita pindahkan yang tadinya ada di lutut ke kedua betis kita boleh. Kalau ada mau anggota tubuh yang lain di kaki boleh ya. Biasanya kebanyakan kalau usia di atas 45 kebanyakan ada di lutut ya. Jadi kita pentingnya untuk membilas dengan energi warna merah. Silakan pilih bagian kaki mana. Nah, boleh juga kita untuk membakar lemak di paha atas boleh silakan ya. Yang ingin langsing, kita mulai membakar lemak di paha atas. Silakan. Saya beri kesempatan 1 menit sebelum lanjut ke warna berikutnya. Oke, kalau sudah silakan warna merah itu dikembalikan ke ujung tulang ekor. Ya, jadi kita lihat di ujung tulang ekor kita ada energi berwarna merah ya, berputar-putar. Satu ya, jadi kita sudah mengaktifkan satu energi berwarna merah di tulang ekor kita. Nah, sekarang kita naik ke energi warna jingga ya. Kita visualisasikan, kita ciptakan lingkaran kecil, lingkaran energi warna kecil berwarna jingga di tengah-tengah perut bawah ya. Ya, di bawah pusar, di dalam, di tengah-tengah perut bawah, energi warna jingga. Ya, kecil ya. Berputar-putar kecil terserah mau searah jarum jam, berawan jarum jam ke depan atau belakang boleh. Ya. Kemudian energi ini semakin lama semakin besar ya. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan akhirnya memenuhi seluruh perut bawah kita. Seluruh perut bawah kita penuh ya. Mulai dari pangkal paha ya, sampai ke pusar ya. Semua penuh. Ya, di situ ada organ-organ tubuh kita semua ya. Ada ginjal ya.
Yang wanita ada rahim, ya, ada usus halus, usus besar, usus 12 jari, ada tulang belakang. Ya. Tulang belakang juga di dalamnya ada sumsum tulang belakang. Ya, ada daging, ada lemak ya. Kulit-kulit kita juga. Semua bayangkan berwarna jingga. Nah, kalau sudah besar, nah sekarang kita kecilkan. Kita bilas energi warna jingga untuk kesehatan ginjal kita. Ya, tolong dipindahkan ke belakang ya, ke ginjal kita di bagian belakang, perut belakang, di punggung bawah. Nah, kita bilas kedua ginjal kita dengan energi warna jingga. Oke, kalau sudah silakan turun ke alat pembuangan kita. Nanti kalau sudah dilanjutkan kita membilas seluruh usus kita ya. Usus besar, usus 12 jari, usus kecil, usus halus ya. Yang wanita juga silakan untuk membilas seluruh rahimnya. Saya kasih waktu 1 menit ya. Dan silakan yang ingin membakar lemak di perut bawah ya. Silakan kita bisa membakar lemak sekarang dengan energi warna jingga. Oke, kalau sudah energi tersebut kita kecilkan, kita kembalikan berputar-putar energi warna jingga di tengah-tengah perut bawah ya. Nah, jadi kita lihat kita sudah punya 2 energi yang berputar. Energi berwarna merah di ujung tulang ekor dan sekarang energi warna jingga di tengah-tengah perut bawah. Ya. Sekarang kita ciptakan energi berwarna kuning di tengah-tengah perut atas ya. Ya, tengah-tengah perut atas dalam ya, antara pusat dengan diafragma. Lingkaran kecil energi kuning berputar-putar ya dari kecil. Kemudian kita besarkan, kita kuatkan energinya sehingga seluruh perut atas kita dipenuhi oleh energi berwarna kuning, dibilas semua. Ya, di situ ada lambung, hati, pankreas, ya, tulang belakang, sumsum tulang belakang, ya, daging, lemak, darah, dan sebagainya, termasuk kulit. Semua dibilas dengan energi berwarna kuning. Nah, sekarang kita khususkan semua, kita arahkan hanya membilas bagian lambung ya. Lambung posisinya di sebelah kiri ya. Perut atas sebelah kiri.
Nah, ini ada masalah lambung, boleh silahkan ya. Baik karena fisik, karena makanan, ataupun karena pikiran ya, stres atau depresi. Boleh silahkan. Mungkin beberapa dari kita akan bersendawa. Boleh silahkan. Kalau sudah naik di atas lambung ada pankreas ya. Nah, pankreas ini fungsinya untuk menghasilkan insulin ya. Silakan ya untuk menjaga kesehatan insulin kita ya. Ya, terutama yang ada masalah dengan diabetes. Silakan kita membilas pankreas kita dengan energi warna kuning. Oke, sekarang pindah ke sisi kanan, ada hati. Nah, kita perlu nih sering-sering membilas, memberi support energi kepada hati. Ya. Karena hati ini kerjanya berat sekali ya. Menetralisir racun. Makanan kita, apapun yang masuk ke tubuh kita, mereka akan dinetralisir. Ya. Apalagi zaman pandemi seperti ini ya. Kita perlu energi yang kuat ya, mensupport hati kita. Silahkan. Posisi hati adanya di perut kanan atas ya. Oke, kalau sudah silakan ke tulang belakang ya, yang posisinya ada di perut atas, bagian belakangnya dibilas ya. Nah, siapa tahu ini untuk kekuatan tulang belakang kita, sumsumnya dan sebagainya. Mungkin ada yang bermasalah dengan syaraf kejepit, boleh silakan. Kita bilas tulang belakang kita. Di sana ada sumsum ya, ada susunan syaraf. Dan terakhir, silakan membakar lemak-lemak ya yang ingin langsing, membakar lemak-lemak di sekitar perut atas dengan energi warna kuning. Sudah energi ini kita kecilkan sehingga kita ada energi berputar berwarna kuning di tengah-tengah perut atas ya. Kita lihat kita sudah punya tiga titik energi yang berputar ya. Yang berwarna merah ada di ujung tulang ekor, berwarna jingga ada di perut bawah dan berwarna kuning ada di perut atas. Kita sudah punya titik energi. Nah, sekarang kita ciptakan titik energi yang keempat ya, berwarna hijau, letaknya di tengah-tengah dada. Ya, silakan. Ada energi berwarna hijau berputar-putar kecil di tengah-tengah dada. Silakan tempatnya di mana saja boleh di tengah-tengah dada. Berputarnya boleh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang juga boleh. Kemudian silahkan
diperlebar, diperlebar, diperluas, diperluas, sehingga seluruh dada kita, sampai lengan atas kita, sampai bahu kita berwarna hijau. Seluruh dada kita, bahu, lengan atas, dibilas oleh energi berwarna hijau. Oke, sekarang kita kecilkan. Nah, kita membilas kedua paru-paru kita. Ya, zaman sekarang ini kita perlu paru-paru sehat ya, yang hangat, yang kering. Ya, silakan kita membilas kedua paru-paru kita, termasuk saluran ke atas ya, bronhia sampai esofagus sampai ke tenggorokan, bukan sampai tenggorokan, sampai batas leher aja ya, berwarna hijau. Jadi seluruh saluran pernapasan kita ya, kita bilas dengan energi warna hijau. Saat ini butuh ya, untuk kesehatan paru-paru kita. Kemudian kita pindahkan ke jantung kita ya. Nah, kita perlu berikan energi warna hijau ke jantung kita untuk jantung kita yang sehat. Semua biliknya, klep-klepnya, salurannya, pembuluh arteri. Silakan kita visualisasikan semua sumbatan-sumbatan ya, dilonggarkan atau dipecah ya, dilancarkan dengan energi warna hijau. Kita melancarkan peredaran darah kita ya, pada jantung dan sekitar dada dari sumbatan-sumbatan dengan energi warna hijau. Oke, kalau sudah kita perlu tulang rusuk kita ya. Kita beri energi warna hijau, tulang bahu, tulang belikat, tulang selangkah, dan tulang belakang bagian punggung atas. Silakan semua tulang-tulang itu kita bilas dengan energi warna hijau ya, termasuk sum-sum yang ada di dalamnya, syaraf-syaraf. Silakan anggota tubuh yang lainnya boleh ya. Nah, ada masalah kanker payudara, silakan dibilas dengan energi warna hijau, lengan atas untuk membuang lemak, ya, dan sebagainya. Silakan. Saya beri waktu 1 menit sebelum kita pindah ke tahap berikutnya.
Oke, kalau sudah kita kecilkan seperti biasa sehingga tinggal energi kecil ya berwarna hijau berputar kecil ada di tengah-tengah dada. Nah, sekarang kita sudah punya 4 titik energi yang berputar ya. Berwarna merah ada di ujung tulang ekor, berwarna jingga ya berputar-putar ada di perut bawah, berwarna kuning ada di perut atas, dan ada berwarna hijau ada di dada. Nah, jadi kita sudah ada 4 energi yang berputar secara bersamaan. Ya. Sekarang kita tambah lagi energi berwarna biru muda yang kita letakkan di tenggorokan kita. Ya, berputar-putar di tenggorokan kita. Biru muda ya, biru langit terang pada siang hari. Kemudian kita besarkan, besarkan sehingga seluruh leher dan seluruh mulut dan seluruh kepala bagian bawah dipenuhi oleh energi yang berwarna biru muda. Oke, sekarang kita kecilkan khusus untuk tenggorokan ya. Nah, sekarang penting zaman pandemi gini ya, kita membuat tenggorokan kita sehat. Ya, silakan bilas tenggorokan kita dengan energi berwarna biru muda. Kemudian kita bilas seluruh mulut kita ya. Nah, ini penting juga ya. Energi berwarna biru muda ya, ada gigi, lidah, gusi, bibir, dagu, ya, dan sebagainya dengan energi warna biru muda. Kita perlu kesehatan mulut yang prima. Oke, tangan yang depan ya. Kemudian kita bilas tulang di leher kita dengan energi warna biru muda ya, kesehatan tulang leher, ada sumsum, syaraf-syaraf. Nah, terakhir yang penting adalah di kepala bawah bagian belakang. Ya, ini biasa masalah saat kita stres atau depresi, ya, atau lagi kolesterol tinggi atau gula darah tinggi itu biasa ada penyempitan ya di situ, membuat kita kepala pusing, ya, berkunang-kunang dan sebagainya. Nah, kita silakan bilas di area kepala belakang bagian bawah. Ya, yang sering merasa pusing-pusing ya, apalagi sudah sampai anxiety ya, disorder. Nah, ini penting untuk menjaga kesehatan kita di belakang ini. Di kepala bagian belakang bawah.
Oke, kalau sudah silakan energi dikembalikan ada di tenggorokan kita, ya, berwarna biru muda. Nah, jadi kita sudah mempunyai 5 titik energi, ya. Kita lihat lagi satu persatu, berwarna merah di ujung tulang ekor kita berputar-putar kecil, berwarna jingga di perut bawah berputar-putar kecil, berwarna kuning di perut atas berputar-putar kecil, berwarna hijau di dada berputar-putar kecil, dan berwarna biru muda di tenggorokan. Nah, ini sekarang yang paling berat, yaitu berwarna nila atau biru tua atau indigo. Ya, kita visualisasikan ada energi berwarna nila, biru tua atau indigo di kening kita di antara kedua alis. Ya, berputar-putar berwarna biru tua. Disebutnya langit biru malam ya, karena gelap. Ya. Oke, kemudian energi warna indigo tadi ya, nila, kita penuhi, kita perbesar sehingga seluruh kepala kita, kepala bagian atas ya, mulai dari area kumis, hidung, telinga, mata, ya, kening, rambut, tulang tengkorak, dan seluruh otak terliputi penuh oleh energi berwarna nila, biru tua. Ini ngantuk berat ya, bikin ngantuk berat. Nah, ini cocok untuk antidepresi ya. Yang susah tidur, antidepresi, nah kita di sini bagus untuk menurunkan energi berwarna nila. Kalau sudah, kita silakan bilas kedua belah mata kita, semuanya ya. Bola mata termasuk kelopak matanya dengan warna nila, biru tua. Kemudian kita pindahkan ke telinga ya, seluruh telinga. Dari luar, daun telinga, sampai ke dalam, gendang telinga. Bahkan di belakang gendang telinga ada sistem keseimbangan tubuh ya. Nah, itu perlu kita bilas ya, terutama yang sering bermasalah dengan vertigo. Kalau sudah seluruh tengkorak, tempurung tengkorak kita silakan dibilas dengan energi berwarna nila. Dan terakhir silakan seluruh otak kita bilas dengan energi warna nila ya. Kita izinkan energi warna nila ini untuk melepaskan sumbatan-sumbatan ya yang mungkin ada pada saluran darah halus ya, saluran halus pada otak kita. Insya Allah bisa mengurangi resiko terkena stroke.
Ya, kalau sudah kita kembalikan mengecil lagi energi warna nila, kita tinggalkan semua di kening ya, di antara kedua alis kita. Ya, kita sudah mempunyai 6 energi yang berputar ya, yang berwarna merah di ujung tulang ekor, berwarna jingga di perut bawah, berwarna kuning di perut atas, berwarna hijau di dada, berwarna biru muda ada di tenggorokan, dan berwarna nila ada di kening ya, di antara kedua halus. Dan terakhir adalah kita visualisasikan ada suatu energi berwarna ungu yang ada berputar-putar kecil di puncak ubun-ubun kita. Nah, yang ubun-ubun sementara kita lakukan itu aja dulu ya. Nah, sekarang kita lengkap, kita sudah mempunyai 7 warna ya. Nah, kita ulangin lagi, kita visualisasikan, kita sudah mempunyai 7 energi, 7 warna energi yang berputar-putar ya. Mulai dari berwarna merah di tulang ekor, kemudian berwarna kuning di perut bawah, berwarna jingga di perut bawah, berwarna kuning di perut atas, ya, berwarna hijau di dada, berwarna biru muda di tenggorokan, ya, berwarna nila di kening di antara kedua halus, dan terakhir warna ungu di ubun-ubun. Oke, kita sudah selesai. Nah, sebelum selesai kita silakan untuk penyegaran seluruh otak dan tubuh kita, silakan tarik napas yang dalam-dalam. Silakan rasakan kesegaran oksigen mengalir ke seluruh tubuh kita. Kita buang. Kita tarik yang kedua kali, membuat tubuh kita tambah segar. Silakan dibuang. Dan terakhir, tarik lagi, tubuh kita tambah segar ya, seluruh tubuh kita, otak kita, dan sebagainya. Kita selesai, silakan buka mata. Silakan kalau ada pertanyaan. Siapa yang tertidur tadi? Semuanya bisa terjaga ya. Silakan ada pertanyaan. Atau masih pada tidur? Ya, silakan Pak Rahmat. Kalau untuk penguatan bagian tertentu, misalnya penguatan jantung, supaya ada masalah dengan jantung, kita merasa jantung kita kayak lemah gitu loh. Itu bisa apa? Bisa, ya, warna hijau sering-sering aja. Berapa lama Pak? Kita sesempatnya aja, biasanya sih cukup 3-5 menit dalam sekali visualisasi. Kalau sesering-seringnya terserah. Begitu kita sempat, kita lakukan pembilasan 3-5 menit. Gitu aja. Emang berasa lebih segar sih Pak? Ya. Ya, emang benar sih, ini energi cakra emang sudah lama ada seperti itu, dan terakhir emang sudah banyak jurnal ilmiahnya. Jadi bukan sebagai pseudoscience lagi. Gitu. Terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama Pak Rahmat. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Nah, ini adalah kuantum warna, ini adalah penyederhanaan dari teknik cakra yang cukup rumit ya. Nah, sekarang karena kita sudah ada di tubuh kita sudah ada 7 energi warna, sekarang kita tinggal besarkan, kecilkan, gitu aja, mainkan aja. Kita besar. Kenapa kita besarkan dulu? Supaya energi itu jadi besar. Gitu ya. Jadi kita penuhkan dulu seluruh dada kita besar ya. Baru habis itu kita mampatkan ya. Misalnya untuk masalah jantung, masalah payudara apa gitu ya. Kalau sudah selesai kita kecilkan lagi. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau ada masalah di lambung ya, tadinya kecil ada di perut
tengah ya, warna kuning kita besarkan dulu supaya energinya besar, baru kita mampatkan khusus untuk ke lambung. Ya. Nah, jadi dia perlu 3 sampai 5 menit ya. Nanti energi itu kan makin berkurang ya. Kita kembalikan lagi kecil, kita kembalikan lagi ke perut tengah. Nah, seperti itu. Silakan ada pertanyaan lagi. Nah, jadi tadi kalau saya mau tanya, ya silakan Mbak Meti ya. Apa saya kan pernah belajar Reiki. Apa ini sama dengan Reiki ya? Saya kurang tahu. Reiki sendiri kan ada berapa genre, Mbak Meti. Seperti itu. Ya, tapi dasarnya kalau dasarnya cakra sama. Gitu. Cuma saya cuma saya mengembangkannya sendiri aja, dipermudah. Seperti itu. Oke. Ya. Udah itu aja. Ya, terima kasih Mbak Meti. Silakan ada pertanyaan lain. Sore Pak Tri. Ya, sore Pak Probo. Iya. Pak, itu alternatifnya selain kita visualisasi cahaya warna yang diperlukan, boleh juga membayangkan anggota tubuh itu langsung berwarna merah, kuning, itu boleh kan Pak ya? Boleh ya, boleh. Cuman kalau dulu kan kita pernah belajar kan langsung kan ya? Iya. Nah sekarang kita boleh, karena kita sudah punya sumber energinya, kita besarkan dulu Pak Probo supaya energinya meningkat. Kita naikkan dulu ya intensitasnya, baru kita mampatkan ke anggota tubuh tersebut. Gitu. Iya Pak. Baik Pak, makasih. Ya, sama-sama Pak Probo. Oh ya Pak Ari, mau nanya lagi? Ya silakan Pak Rahmat. Sequence-nya apa mesti yang tadi seperti yang Pak Ari sampaikan atau bisa tidak beraturan? Nah, untuk pertama karena kita pengaktifkan, kita sequence dulu. Nanti saya udah bisa langsung. Mau langsung warna hijau silahkan, ya. Mau langsung warna nila silahkan. Kemudian berapa lama periodenya, atau mungkin kan kita mengaktifkan hari ini, ada yang optimal, ada yang mungkin tidak. Iya. Mungkin nggak itu kemudian hilang, kemudian kita mengaktifkan terus kemudian kita ulang lagi sequence-nya. Kira-kira begitu nggak? Ya, mungkin hilang. Nah, jadi boleh aja bulan depan ya, kalau kita lagi berbaring ya, atau kita nanti kan ini ada rekamannya ya, jadi boleh nanti diulang lagi direkam. Nah, kita mulai aktivasi lagi, mulai dari tulang ekor, boleh seperti itu. Jadi kalau memang kita nggak tahu ya, ada yang sebulan, ada yang berapa 3 bulan, kalau tidak digunakan dia akan hilang. Tapi kalau kita sering gunakan dia akan ada berputar-putar terus. Seperti itu Pak Rahmat. Jadi kalau memang mau ini, atau kalau kita lagi sempat ya, kita lagi berbaring, kita ada waktu, boleh berdiri atau berbaring, atau kita lagi duduk bersila, kita aktifkan lagi dari bawah, naik dari merah. Nah, seperti itu. Cuman yang udah biasanya baru setengah tertidur gitu loh. Nggak apa-apa juga gitu ya. Nanti kalau kita bangun ya mulai dari tengah juga boleh ya, atau kita percepat juga boleh. Ya, kita percepat boleh, kalau misalnya takut keburu tidur kita boleh, merah kita percepat, jingga kita percepat, kuning kita boleh aja. Kan mudah dihafal ya. Tadi nyaris tertidur sih. Kemudian yang berikutnya, maaf nih jadi banyak nanya. Boleh, silakan. Kalau kita merasa mungkin kita secara periode melakukan itu dan energi kita kayaknya nggak optimal. Iya. Bisa nggak kita misalnya kita patok jadwalnya 3 hari sekali kah, seminggu sekali kah, atau gimana? Oh boleh, banyak yang melakukan itu. Banyak yang melakukan weekend aja boleh. Ya, penting jadi kebiasaan baru ya tiap weekend. Oh iya benar. Oh iya benar, jadi kebiasaan baru lebih baik ya Pak Adi. Gitu lah. Oh ya, tadi saya lupa, kalau kita punya visualisasi emosi ya, misalnya emosi ada di dada, boleh, atau ada di jantung, boleh. Itu bisa kita bakar, silakan boleh, bisa dicoba. Jadi intinya sebenarnya cakra atau kuantum warna itu untuk fisik ya, tapi karena emosi itu ada yang biasanya di dada, di jantung tuh boleh. Ya, dengan ini kita mulai mengurangi emosi kita, boleh ada di dada ya. Jadi selama ini misalnya terlalu meledak-ledak emosi, kita bisa tenangkan, karena warna hijau itu adalah warna yang menenangkan, warna alamiah. Hijau itu warna alamiah. Dan kuantum warna ini juga inline dengan psikologi warna ya. Jadi kita bisa lihat hati-hati kalau kita ada masalah stres dengan depresi ya, kurangin warna
kuning, jingga, merah di kamar kita. Ya. Nah, kita perbanyak, ada nuansa hijau, biru, ungu. Nah, itu cocok untuk istirahat. Dan sebaliknya, untuk bekerja sama untuk belajar tidak cocok. Ada warna nila, biru-biru itu kita bikin ngantuk ya. Nah, kita perlu nuansa kuning sama jingga dan sedikit merah. Nah, makanya kita pintar-pintar memainkan warna. Makanya biasanya kurang cocok tempat istirahat dengan tempat kerja atau belajar. Nah, tapi boleh juga kalau meja belajar kita berwarna putih, ada warna kuning-kuningnya gitu boleh. Gitu ya. Nah, jadi kemarin saya pernah ada teman kuliah, ada masalah depresi ya, dia udah melakukan seperti ini gitu ya. Ternyata bed covernya ada warna merahnya gitu loh, sepertiga. Nah itu ternyata mengganggu ya. Begitu disingkarkan atau dilipat di dalam lemarinya, dia tidurnya bisa lebih dalam ya melakukan kuantum warna ini. Gitu. Jadi di sini inline dengan psikologi warna. Jadi kita bisa mainkan ya. Nah, termasuk misalnya punya masalah vertigo ya. Vertigo itu kan ada masalah jantung, berarti kita menggunakan warna hijau ya. Kemudian ada masalah keseimbangan tubuh yang adanya di belakang kendang telinga. Itu kita menggunakan warna nila ya. Kemudian ada syaraf-syaraf belakang ya. Jadi ada di belakang kepala belakang menggunakan warna biru muda. Nah, jadi vertigo itu kita bisa menggunakan 3 warna ini. Tapi banyak juga, jadi saya pernah kena vertigo ternyata dari lambung ya. Waktu itu kopi itu kurang tepat ya, kurang cocok bagi saya. Nah, ternyata saya membilas warna lambung dengan warna kuning. Ya, alhamdulillah dalam beberapa menit sudah beres. Gitu loh. Jadi bisa juga seperti itu. Enak kok bermain dengan ini, enak ya. Sorry Pak Ari, ya silakan Pak Rahmat. Ya silakan. Saya pernah sedikit mengalami semi vertigo sih ya. Kayak kenapa saya bilang semi, karena saya punya kakak ipar punya pengalaman vertigo yang sangat dahsyat. Merem aja dia langsung berasa berputar gitu. Betul. Taunya ada di titik mana penyebab vertigo kita gimana Pak Ari? Ya, oke. Terima Karena kasih. Kan vertigo itu kan kita penyebabnya mesti dicari-cari gitu loh Pak. Iya, terima kasih ya. Saya sendiri nggak tahu ya, tapi saya waktu itu mencari-cari aja. Jadi ternyata banyak dari lambung juga dan dari masalah kopi, dari apa-apa gitu ya. Kalau ada orang yang memang sudah natural sering terkena, jadi sebenarnya cukup 3 titik itu aja. Tapi kadang-kadang ada titik lain ya. Titik lain itu yang sering dari lambung. Jadi cobalah kalau sekali-sekali dibilas dengan lambung ya. Pernah juga ada kasus ternyata masalahnya kekurangan cairan ya. Ya minum aja sedikit banyak ya jadi berkurang. Ya sebenarnya intinya ke lambung-lambung juga. Jadi kalau dibilang dari mana ya kita tidak tahu Pak Rahmat ya. Jadi silakan dicoba aja. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mas Ari. Ya, Pak Yani, silakan. Misalnya tadi lutut ya, katakan ada sakit lutut, terus kita kan tadi membayangkan energi warna merah melingkar dikirim ke lutut. Iya. Terus dibesarkan dulu seluruh kaki baru dimampatkan ke kedua lutut. Terus biasanya kan kita secara sugesti, kalau orang penyembuhan tadi Bu Meti ada sebut Reiki segala itu kan biasanya ini ya telapak tangannya diarahkan ke yang sakit ya. Iya. Nah kan secara sugesti itu kayaknya energinya terkirim melalui telapak tangan ke lutut. Iya. Artinya kalau tadi kita membayangkan energinya yang melingkar itu membesar kita arahkan ke lutut, tapi ternyata secara sugesti kok kayaknya lebih terasa kalau dibantu tangan kita, telapak kita arahkan ke lutut. Itu bagaimana ya? Ya boleh aja kalau memang sudah sugesti seperti itu boleh. Jadi sebenarnya tanpa tangan pun bisa.
Ya, jadi kita semuanya dengan visualisasi boleh. Tapi kalau memang sudah terbiasa pakai tangan ya, dan ada belief sistemnya pakai tangan, jadi seakan-akan keluar warna merah dari tangan, boleh silakan. Kita sendiri kan pernah belajar dari transfer energi menggunakan keluar merah dari tangan kan, boleh. Boleh ya. Jadi kita kan pernah belajar kan, itulah transfer energi, kita ngirim warna merah boleh. Itulah. Jadi boleh, dan kita boleh juga ya menyembuhkan orang lututnya, kita bayangkan warna merah keluar dari telapak tangan kita ke lutut orang, bisa juga, boleh. Jadi pilihan ya, pilihan. Jadi kalau emang kurang yakin, boleh seperti apa, visualisasi, visualisasi plus energi keluar dari telapak tangan boleh. Berarti kalau misalnya orang vertigo kan berarti kita menembaknya pakai misalnya dengan bantuan tangan, menembaknya dengan membayangkan warna ungu ya kalau ya. kepala. Bukan itu, warna nila, warna nila. Ya, nila ya. Ya. Itu berarti ketika telapak tangan kita arahkan ke kepala itu, yang kita bayangkan kita mengirim warna ungu karena ungu adalah warna nila karena kepala, atau kita bisa juga kita coba kirim energi seperti tadi kan transfer energi positif membuang energi negatif. Itu bisa dua-duanya atau gimana di dalam? Salah satu aja gitu ya. Nah, jadi kita boleh kita ngirim energi positif ya. Nah, tanpa diniatkan boleh. Kita boleh ngirim energi positif untuk penyembuhan tertentu boleh, ya khusus ya. Boleh juga kita menggunakan warna ya. Jadi warna itu lebih spesifik sebenarnya. Kenapa lebih spesifik? Karena spektrum warnanya khusus ke warna merah ya. Kalau kita bingung ya, kalau seluruh tubuh bagaimana, misalnya ada kanker kelenjar getah bening ya, nah, itu boleh kita naikkan Meiji Kuhibinyo boleh. Nah, boleh juga semua kita aktifkan 7 nyala, tapi seluruh tubuh kita berwarna putih, boleh. Kenapa putih? Ya, ingat ya, prisma ya. Ya, semua warna Meiji Kuhibinyo kalau digabung warnanya putih. Cahaya matahari putih ya, tapi kalau dia melewati prisma akan terurai menjadi Meiji Kuhibinyo. Jadi sebenarnya warna putih itu adalah kumpulan dari seluruh warna. Boleh. Tapi efektivitasnya tetap kalah dengan warna khusus. Gitu loh. Karena di sana ada konten itu yang ngikutnya itu ada warna yang lain, tapi boleh, tetap boleh. Dan itu tetap efektif juga. Cuman kalau bilang efektifnya sedikit kalah dengan kalau spesifik dengan kuantum warna. Jadi boleh. Jadi kalau yang sudah belajar transfer energi boleh ya. Saya kirim energi positif, boleh. Saya kirim energi positif khusus untuk penyembuhan lambung, boleh. Dan saya kirim energi warna kuning untuk lambung, boleh. Nah, itu lebih kuat lagi. Gitu Pak Yani. Saya pernah berinteraksi dengan seorang terapis yang menggunakan ya tadi telapak tangan tadi di punggung gitu, misalnya biasanya kan coba ngadep sana, kemudian tangannya dia itu mengarah ke punggung, lalu ini dia misalnya bisa bilang, wah ini kok kayaknya jantungnya agak tersumbat ya, kok di sini kayaknya pembuluh agak tersumbat ya gitu. Ini apakah kedepannya dengan program-program PNLP akan ada sesi bisa kita juga mengetahui adanya kelainan seperti mendiagnosa begitu, Dr. Ari? Ya, kalau sudah nanti ini kan advance sekali ya, sampai ultimate itu bisa sampai seperti itu. Tapi ini pertanyaan agak nyimpang ya. Sebenarnya kita kalau membiasakan kuantum syukur, masih ingat kuantum syukur? Ya, kita ngomong sama jantung ya. Nah, kalau kita setiap mau tidur sering melakukan kuantum syukur, ya, ajak setiap mau tidur kita lakukan kuantum syukur ya. Jadi kita maaf ya nyimpang tidak menggunakan kuantum warna ya. Wahai jantungku, wahai apa-apa. Nah, nanti tiba-tiba ada anggota tubuh yang memberi sinyal. Nah, itu artinya ada masalah dengan anggota tubuh tersebut. Nah, kita sudah bisa sementara tingkatan kita kalau rajin di kuantum syukur sampai situ udah cukup. Gitu ya. Oh, ada masalah di perut kanan saya nih. Saya nggak tahu namanya ya. Mungkin ini hati ya.
Nah, seperti itu. Ciri-ciri hati itu kan kita tidurnya kurang nyenyak ya. Kalau bangun agak panas ya. Nah, gitu loh. Detoksifikasi kita malam itu gagal. Nah, tidur kita. Nah, itu seperti itu bisa. Nah, jadi kita sering-sering aja ngobrol dengan kuantum syukur ya. Yang bingung dengan kuantum syukur, lihat rekaman video saya Basic NLP 5 ya. Di sana belajar tentang kuantum syukur, dan di YouTube saya sudah ada rekamannya juga tentang kuantum syukur. Nah, kalau ini kita bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kita pelajarin ini semua nanti bisa sampai situ, bahkan kita bisa sampai sampai membedah seakan-akan tangan masuk ya, memotong-motong itu. Tapi itu bukan sekarang. Masih jauh. Jadi masing-masing nanti kita lihat dulu masing-masing energinya udah sampai mana. Nah, itu KNLP itu kita bermain energi ya. Nah, di sini ada beberapa orang yang ikut terus ya, nanti mudah-mudahan insya Allah bisa naik-naik terus. Seperti itu. Demikian Pak Yani. Silakan ada pertanyaan lainnya. Mungkin satu atau dua ya. Ya, Mbak Humay silakan raise hand. Iya, terima kasih Master. Ya. Tadi sebelumnya saya sakit banget betis, capek gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang lebih ringan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu tadi waktu membayangkan energi cakra ini, saya ngelihat warna-warna yang lain gitu, tapi di pinggir-pinggir, di sekeliling ya, di sekeliling tubuh kita gitu. Warnanya kadang warna putih, kadang warna kuning, tapi kuningnya kuning beda gitu ya. Kuning kayak matahari, tapi enggak ya, itu apakah itu energi atau saya cuman membayang-bayangkan gitu ya Master ya? Gimana ya? Berarti Mbak Humay ada sensitif untuk ngelihat aura. Boleh, bagus ya. Di beberapa kelas kita ada yang begitu ya. Itulah. Bahkan begitu saya ngajar, begitu latar belakang putih, dia langsung bilang ya. Nah, seperti itu. Ada orang yang sensitifnya rasa, ya, bukan warna tapi rasa. Rasa ini lebih hangat ada. Jadi Mbak Hema emang ada sensitif untuk melihat seperti itu. Nah, dulu ada pertanyaan apa beda kuantum warna cakra ini dengan aura ya. Aura itu pasif ya. Nah, sekarang kita membangkitkan aktif. Nah, kita bermain-main dengan kuantum warna ini dengan cakra ya. Kita kuatkan energi kita kuat. Jadi cerah kita ya. Auranya cerah. Bukan gelap. Nah, dengan bermainnya kita cerah ya, merah kita kuat, kuning kita kuat ya, biru kita kuat ya, sampai ungu kita kuat ya. Oh ya, terakhir ungu itu bermainnya dengan spiritual ya. Nah, jadi insya Allah yang sering bermain ungu nanti ibadahnya lebih bagus ya. Ngajinya lebih kuat dan sebagainya. Jadi makin ke bawah tuh makin kokoh ya. Merah itu kan pondasi ya, tanah ya. Bahkan berapa etnis menggunakan merah itu identik dengan kekayaan ya, uang. Ya itu emang pondasi. Merah ya. Ingat ya tadi merah itu tanah dasar. Merah kita harus kuat. Ya, dalanya kuat. Dan sebagai makin atas makin ringan tapi makin dalam. Makin ringan. Gitu. Silakan satu pertanyaan lagi. Kita waktunya udah lewat ya. Oke, ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sekian nanti kita. Oh ya, Mbak Ami silakan resen. Ya, bisa terdengar? Bisa silakan ya. Ya, mungkin nyambung yang tadi Mbak Humayna. Agak kecil, bisa dikeraskan suaranya. Ya, mungkin nyambung yang tadi pertanyaannya Mbak Humayna. Saya juga ngelihat ada di sekitar, tapi mungkin tadi pertanyaan saya sebetulnya apakah itu kan tadi kalau warna-warna itu dia pada daerah tertentu, apakah kita bisa mengatur ketebalannya ya, Master Ari ya? Karena kadang-kadang misalnya gini, tadi saya melihat ada, tadi terus terang saya setelah warna biru muda itu saya ngantuk dan sempat tertidur banget gitu ya. Pertanyaan saya adalah misalnya antara merah, kuning dan sebagainya di antara warna-warna itu, kadang-kadang saya melihat ketebalannya bisa berbeda-beda gitu ya.
kuningnya terlampau merah atau kemudian nanti kuningnya sangat dipengaruhi oleh hijau gitu ya. Kita bisa nggak maintain sebetulnya bahwa setiap warna, saya rasa mestinya bisa ya, setiap warna itu jadi ajak gitu ya, dia tidak tercampur, yang merah-merah, yang kuning-kuning, yang hijau-hijau gitu ya. Pertanyaan yang kedua ini sekalian, Mas Rari, pertanyaan yang kedua, tadi kan kita sebenarnya bisa pakai yang warna putih ya. Jadi kalau misalnya kita sedang tidak punya waktu banyak untuk tadi menggerakkan cakra setiap tahap, bisa nggak, boleh nggak kita langsung mengaktifkan sekaligus tapi dengan warna putih? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ami ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Sebenarnya tadi kita agak terburu-buru, makanya itu bagus, pertanyaannya bagus. Makanya tadi ada yang blur, ya, ada yang merah tercampur kuning seperti itu ya. Tapi nanti kalau begitu kita sendiri, kita boleh bermain betul-betul di kuning. Nah, berarti kita menguatkan kuning ya. Jadi di sini yang kita sebagai leader ya, sebagai pimpinan apa-apa, boleh tuh kita bermain warna kuning. Itu kekuatan leadership kita, kepemimpinan kita, tembakan kita tuh kuat ya. Pengaruh kita kalau ada orang kuat. Ya, emang ulu hati itu emang kuning itu untuk kepemimpinan ya, lambang kepemimpinan. Nah, jadi kita boleh menggunakan, kalau kita lagi khusus kita kuning aja. Ya, kapan-kapan sorenya kita menggunakan hijau aja atau besoknya boleh. Nah, itu lebih bersih, lebih menguatkan. Tapi bercampur juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak ada perlu dikhawatirkan. Ya. Terus yang maaf tadi yang kedua apa? Mami? Oh, yang kedua yang putih ya. Nah, putih boleh aja. Putih boleh aja. Jadi dalam keadaan terburu-buru kita boleh menggunakan warna putih. Boleh. Jadi putih itu prinsipnya semua warna ada. Cuman kalau dibilang lebih efektif semua ya. Cuman kan tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau mengarah ke seluruh tubuh, contohnya kayak kelenjar getah bening kan mengalir seluruh tubuh ya. Jadi boleh kita bayangkan semua berputar tujuh-tujuhnya, tapi seluruh tubuh kita berwarna putih. Simple ya, boleh. Jadi seluruhnya kita bilas seluruh tubuh kita, seluruh kelenjar getah bening kita dengan energi warna putih. Gitulah. Ini ya, ada, ya sama-sama. Ini ada kasus nyata ya, sekarang saya nanganin, dia stadiumnya turun terus ya, 4A, 3C, sekarang posisinya 3A, melakukan kuantum warna seperti ini, gitu loh. Oke, kalau tidak ada, kita silakan yang berkenan untuk membuka kameranya, silakan yang berkenan ya, kita akan sesi foto. Oke, kita lakukan 3 kali ya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat ya. Nanti kita lanjutkan diskusi di WA Group ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.